Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Sazana, NIM 2111010053. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi Keguruan oleh dosen pengampu Mr. Maskud dan Mr. Aminullah. Di sini saya akan membahas tentang sertifikasi guru, mulai dari pengertian, tujuan, prosedur, dan problematikanya. Pengertian sertifikasi guru. Apa sih sertifikasi guru itu? Jadi sertifikasi guru adalah sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tanda profesional. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8 yakni berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan sertifikasi guru yang pertama yaitu untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan profesionalitas guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan guru. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan martabat guru. Adapun prosedur ataupun langkah-langkah dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Dirjen PMTK, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi, serta melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian yang kedua yaitu melakukan rekrutmen terhadap peserta ujian sertifikasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan, persyaratan administratif, akademik maupun persyaratan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan. Kemudian yang keempat, mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah. Yang kelima, melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam yaitu melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Ketujuh yaitu mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak. Kemudian yang ke-8 memberikan bahan IPKG 1, IPKG 2, instrumen self appraisal the portfolio, format penilaian atasan dan format penilaian siswa kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja. Kemudian yang ke-9 yaitu melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching di tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang ke-10 mengadministrasikan hasil uji kinerja dan menentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penilaian dari uji kinerja, self appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus. Adapun prosedur atau kerangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi guru baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun non-kependidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar. Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kependidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti Depdiknas. Kemudian yang kedua yaitu lulusan program sarjana non-kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non-kependidikan boleh mengikuti uji sertifikat. Sedangkan untuk lulusan sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar, tetapi tetap wajib untuk mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk program penyelenggaraan PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi.
Kemudian yang keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non-kependidikan, diberikan sertifikasi kompetensi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah memiliki wewenang untuk melakukan praktek dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval 10-15 tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan iptek serta persyaratan dunia kerja. Prinsip uji kompetensi guru ini diselenggarakan secara komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap, dan mutakhir. Problematika sertifikasi guru yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, problematika terkait dengan pola-pola portofolio. Kedua, problematika terkait dengan PLPG. Yang ketiga yaitu problematika terkait dengan PPG. Yaitu problematika terkait dengan pola-pola portofolio. Jadi bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil, mungkin mereka akan mengalami kesulitan dalam menyusun portofolio sebab mereka jarang atau bisa disebut tidak pernah mengikuti seminar atau pelatihan tentang cara menyusun portofolio. Kemudian itu ketidaktertiban dalam administrasi. Jadi ketidaktertiban dalam administrasi ini itu dapat mengakibatkan hilangnya dokumen atau pada saat akan dipakai dokumen itu hilang. Kemudian itu sertifikasi dengan cara portofolio ini tuh dapat menghasilkan guru yang rendah daripada dengan sertifikasi dengan cara pelatihan. Yang kedua itu problematika terkait dengan pola PLPG. Jadi seringkali dalam pola PLPG ini dapat mengganggu proses pembelajaran karena guru itu lebih mementingkan persyaratan sertifikasi daripada pembelajaran sehingga mereka pun meninggalkan kepentingan pembelajarannya. Kemudian masih banyaknya guru yang gagap teknologi sehingga itu juga dapat menjadi sebuah permasalahan untuk pelaksanaan ujian kompetensi yang akan dilakukannya nanti. Jadi mereka tuh kurang mengupdate dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bahwa setiap berkembangnya zaman, maka seorang guru pun harus mampu mengikutinya. Seperti zaman sekarang, teknologi semakin canggih, sehingga guru tuh harus mampu mengikutinya, harus mampu bisa menjalankan teknologi itu dengan baik karena setiap zaman pasti akan selalu berubah. Kemudian ketika itu problematika terkait dengan pola PPG mengenai pasal 1 ayat 2 dalam peraturan Menteri Pendidikan nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru pada jabatan program JPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua itu biaya PPG. Biaya PPG ini memiliki biaya yang cukup besar yaitu sekitar 7.500.000 sehingga 7.500 sampai 9.500.000 ini tuh hanya sampai per semester. Jadi biaya itu sudah sangat membebani para peserta yang mengikuti PPG mandiri karena mereka yang sebelumnya menanggung biaya kuliah yang tidak sedikit harus membayar lagi biaya yang sangat besar untuk mengikuti PPG ini. Kemudian masalah pengakuan antara Akta 4 dan PPG. Jadi program Akta 4 adalah program pendidikan singkat bagi yang berprofesi sebagai guru tetapi dengan latar belakang pendidikan yang bukan dari fakultas pendidikan. Ini merupakan pendidikan yang harus dijalani bagi para lulusan di semua bidang formal agar bisa menjadi profesi guru. Jadi dengan program ini lulusan anak pendidikan bisa menjadi guru dengan menyelesaikan program ini. Kemudian pada dasarnya Akta 4 ini dimiliki oleh para sarjana yang telah menempuh kuliah S1 dalam bidang pendidikan, sedangkan program profesi guru PPG merupakan program yang dijalankan oleh Kemendikbud untuk menghasilkan guru profesional atau sertifikasi guru, di mana untuk menjadi seorang guru maka calon guru harus mengikuti dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian ada penjelasan mengenai
PPG yang tercantum dalam Pendiknas 08 tahun 2008 tentang PPG bahwa program pendidikan profesi guru prajabatan itu sebuah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 D4 non kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional kependidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi sertifikasi guru itu merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Jadi guru yang telah memenuhi profesional standar itu nantinya akan mendapatkan sertifikasi guru atau sertifikat bahwa dia sudah dinyatakan sebagai guru profesional. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.